Perubahan drastis terjadi di Persebaya Surabaya. Penggemar setia Green Force, yang dikenal dengan sebutan bonek, kini harus beradaptasi dengan gaya permainan yang jauh berbeda dibandingkan era Aji Santoso. Di bawah kendali Paul Munster, Persebaya Surabaya tak lagi menganut filosofi tiki-taka yang mengutamakan penguasaan bola dan serangan bertahap. Musim ini, mereka lebih pragmatis, mengedepankan efisiensi dan soliditas pertahanan, terutama ketika unggul. Contoh nyata dari transformasi ini bisa dilihat dalam kemenangan 1-0 Persebaya Surabaya atas PSBS Biak. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Persebaya Surabaya tampil lebih defensif setelah unggul 1 gol di babak pertama. Meskipun lawan lebih dominan dalam hal penguasaan bola, Green Force berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir berbunyi, mencatat kemenangan penting yang membawa mereka ke puncak klasemen Liga 1 Indonesia 2024-2025. Kemenangan di Bali tersebut menjadi kali kedua Persebaya Surabaya meraih 3 poin di tempat yang sama. Sebelumnya, mereka juga menang 1-0 melawan Persita Tangerang di stadion yang sama pada pekan sebelumnya. Dengan 2 kemenangan tersebut, Persebaya Surabaya kini berada di puncak klasemen dengan koleksi 16 poin dari 6 pertandingan, sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol meski gaya permainan yang diterapkan Paul Munster tak sepenuhnya memuaskan selera para pendukung. Paul Munster, pelatih asal Irlandia Utara, tampaknya tak peduli dengan kritik yang mungkin datang terkait perubahan gaya permainan timnya. Baginya, hasil adalah segalanya. Alih-alih mengejar penguasaan bola seperti yang dilakukan di era tiki-taka, Munster lebih fokus pada bagaimana timnya bisa mencetak gol cepat dan bertahan dengan rapat setelah unggul. Hal ini terlihat jelas ketika Persebaya Surabaya hanya mencatatkan 37% penguasaan bola saat melawan PSBS Biak, sedangkan lawan mereka mendominasi dengan 63%. Namun, statistik penguasaan bola tak berarti apa-apa ketika skor akhir menunjukkan kemenangan untuk Green Force. Pada pertandingan tersebut, Persebaya Surabaya memanfaatkan momen lewat serangan balik untuk mencetak gol. Flavio Silva menjadi pahlawan dengan sundulan akuratnya pada menit ke-16, memanfaatkan sepak pojok dari Francisco Rivera. Setelah gol itu, PSBS Biak langsung meningkatkan intensitas serangan. Namun pertahanan Persebaya Surabaya yang dipimpin oleh Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya berhasil menahan gempuran demi gempuran yang datang. Andhika Ramadhani, kiper muda yang tampil gemilang sepanjang musim, kembali menunjukkan kualitasnya dengan beberapa penyelamatan krusial. Salah satu momen paling menegangkan adalah ketika dia menggagalkan peluang emas Argana Rasparadi pada menit ke-50. Dengan refleks cepat, Andhika berhasil menahan tendangan keras dari jarak dekat, mempertahankan keunggulan Persebaya Surabaya. Bukan hanya solid di pertahanan, Munster juga memperlihatkan kemampuannya dalam mengatur strategi selama pertandingan. Memasukkan Rizwan Lauhin untuk menggantikan Mikael Tata di lini belakang serta Kasimbotan menggantikan Malik Rizaldi, Munster menambah kekuatan bertahan timnya. Perubahan ini semakin memperkuat pertahanan Persebaya Surabaya yang sudah rapat, membuat PSBS Biak semakin kesulitan mencetak gol. Di era Aji Santoso, Persebaya Surabaya dikenal dengan permainan tiki-taka yang menawan. Mereka mendominasi lapangan dengan operan pendek yang cepat dan penguasaan bola yang impresif. Namun, gaya ini terkadang membuat mereka rentan ketika menghadapi tim yang lebih kuat dalam bertahan. Beberapa kekalahan di era tersebut terjadi karena Persebaya Surabaya terlalu fokus pada penguasaan bola dan lupa untuk segera menyelesaikan peluang. Paul Munster datang dengan pendekatan yang berbeda. Mantan pelatih Bayangkara FC itu memahami bahwa Liga 1 Indonesia bukanlah kompetisi yang bisa ditaklukkan hanya dengan gaya permainan cantik. Dibutuhkan kekuatan fisik, disiplin, dan kemampuan untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, bahkan jika itu berarti harus bermain lebih bertahan. Gaya pragmatis Munster ini mengutamakan efisiensi, cetak gol terlebih dahulu, lalu tutup ruang gerak lawan dengan pertahanan solid. Filosofi ini terbukti sukses sejauh ini, dengan Persebaya Surabaya mencatatkan beberapa kemenangan penting dan hanya kebobolan sedikit gol sepanjang musim. Namun, perubahan gaya permainan ini bukan tanpa kritik. Banyak bonek yang terbiasa dengan permainan menghibur ala tiki-taka merasa bahwa pendekatan Munster kurang memuaskan secara estetis. Mereka terbiasa melihat Persebaya Surabaya mendominasi lapangan, mengontrol tempo permainan, dan menekan lawan hingga ke kotak penalti. Kini, dengan permainan yang lebih defensif dan serangan balik cepat, ada yang merasa bahwa identitas permainan Persebaya berubah. Meski demikian, hasil yang diraih tak bisa dipungkiri. Dengan kemenangan atas PSBS Biak, Persebaya Surabaya kini duduk nyaman di puncak klasemen sementara. Mereka berhasil menggeser Borneo FC yang sebelumnya memimpin dengan 13 poin. Bali United dan PSM Makassar menguntit di bawah dengan 11 poin masing-masing, tetapi performa Persebaya Surabaya yang stabil membuat mereka menjadi favorit kuat untuk meraih gelar musim ini. Bagi Paul Munster,
Perubahan taktik ini adalah bagian dari evolusi yang harus diterima oleh tim untuk bersaing di level tertinggi. Di dunia sepak bola modern, kemenangan adalah segalanya, dan gaya bermain hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun tiki-taka memberikan hiburan yang memikat, Munster lebih memilih pendekatan yang pragmatis dan solid, yang sejauh ini terbukti memberikan hasil maksimal untuk Green Force. Kini, tugas Persebaya Surabaya adalah menjaga konsistensi permainan mereka. Jika mereka terus bermain dengan disiplin dan fokus seperti saat ini, bukan tidak mungkin gelar juara Liga 1 Indonesia akan kembali ke Surabaya. Meski bonek harus sedikit menyesuaikan diri dengan perubahan gaya permainan, pada akhirnya yang paling penting adalah hasil akhir, kemenangan dan gelar juara.